Selamat pagi teman-teman guru. Selamat pagi. Pada hari ini saya Yunus Dulu bersama rekan saya Ansila Isabella Rotik. Kami berdua ini sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini kami mau berbagi praktik baik dalam penerapan pemahaman konsep tentang budaya positif. Jadi ada beberapa hal yang akan dibicarakan dalam budaya positif kali ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi dan 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi dalam arti segitiga restitusi. Oke, baik. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kembali kesepakatan tadi. Yang berikutnya, anak membenci kedisiplinan dan konsekuensinya anak menghargai disiplin. Jadi kita mungkin selama ini kita buat itu kan terkadang kita tidak tahu bahwa yang kita buat itu membuat siswanya akan membenci dengan hal-hal yang kita buat. Tapi kita membuat kesepakatan antara siswa, pasti anak akan menghargai disiplin. Terus hukuman itu kepaksaan, konsekuensinya stimulus dan tangkapan. Konsep diri yang buruk, konsekuensinya itu konsep diri yang baik. Jadi dengan ada kesepakatan kelas, berarti kita mengarahkan anak membentuk konsep diri yang baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan berikut siswanya, semakin kita memberikan penghargaan, berarti siswanya akan merasa terganggu. Jadi saya akan membuat ini, pasti gurunya akan memberikan saya penghargaan. Jadi tidak ada konsekuensinya dari siswa. Kita lanjut ya, Ibu. Sekarang masuk ke restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Kosen tahun 2004. Restitusi itu sendiri adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang, seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Celson. Di sini ada 9 ciri-ciri
Guru biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang murid dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunya Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi di prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Baik, teman-teman guru semuanya, di video tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai guru hukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lalu selama ini kita di bagian mana?
kita di mana. Mungkin kita bisa merefleksikan diri kembali. Jadi selama ini itu posisi kita di bagian mana? Yang dari video tadi idealnya kan sebagai manajer itu ideal. Tetapi saya yakin pasti selama ini jarang untuk kita sampai manajer. Mungkin belum sampai ke situ ya. Saya sendiri belum sampai ke situ. Masih di bawah kalau saya sih tidak permanen, tapi semua posisi sudah ada semua. Ya, tidak permanen karena sangat situasional, bertemu dengan anak dan juga situasi tidak juga. Karena situasi ideal ini tidak selalu sih, tapi sering kita lakukan. Walaupun tidak menyadari bahwa itu kita punya posisi sudah seperti itu hanya karena kepedulian dan panggilan kita sebagai guru, dan itu kita lakukan. Sebagai penghukum juga sering, pembuat masalah juga sering, karena sasaran kita kepada anak supaya mereka bisa berubah, tapi ada cara yang belum tepat. Dan ini terima kasih sebuah kesempatan refleksi ini. Sehingga kalau pengalaman saya itu semua posisi sudah ada, hanya belum permanen. Nah, belum permanen. Tapi kalau idealnya ada sebagai manajer, ini butuh berjuang. Pasti, walaupun seperti yang disampaikan tadi tidak permanen, walaupun sedikit-sedikit. Tapi kita harus mengambil posisi ini. Dan dalam hal ini untuk menciptakan anak, melihat latar belakang anak dengan segala kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman yang ada pada mereka, mungkin dalam melakukan posisi kontrol kita diharapkan sebagai guru untuk mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Itu yang bisa kita lihat bersama dalam yang namanya macam persoalannya dalam segitiga restitusi. Bagaimana kita menstabilkan identitas mereka, memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan dalam segitiga restitusi. Orang pasti pernah melakukan kesalahan, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan setiap anak itu bukan satu-satunya anak yang melakukan kesalahan itu. Itu bagaimana kita menstabilkan identitas mereka, lalu validasi kebutuhan, punya alasan mengapa melakukan itu. Sebenarnya masih punya alasan. Datang terlambat masih punya alasan. Nah, ini yang dialami oleh anak-anak kita. Lalu kita harus menanyakan keyakinan. Jadi nilai apa yang kita telah sepakati. Sudah disampaikan dari Pak Lukas segitiga restitusi tadi. Harus menstabilkan identitas. Kita memang sebagai manusia kita pernah punya kesalahan, namanya kita manusia tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kita punya kekurangan masing-masing. Itu salah satu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Setelah kita membuat validasi, kita kira-kira nilai apa yang kamu lakukan. Jadi seperti itu segitiga restitusinya. Saya kembalikan kembali ke Yunas. Baik, teman-teman, Bapak Ibu guru, terima kasih atas segala waktu atau kesediaan untuk bersama kami dalam kegiatan kami. Baik, dengan teman-teman, tidak ada yang lebih. Sekarang bagaimana kita mau menempatkan diri kita pada posisi mana kita berada. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, apakah kita sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah kita sebagai manajer. Untuk itu diharapkan bahwa dari video yang sudah kita nonton tadi, kita tonton bersama bahwa kita diharapkan menjadi seorang guru, seorang pendidik yang mengambil posisi kontrol bagi seorang
anak. Itu saja, terima kasih dan selamat pagi.